Halo teman-teman, jumpa kembali di channel saya. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Nah, seperti biasa, saya akan mereview bagaimana cara kita menanam rumput di dalam pot tanaman ini. Oke, kita nggak usah panjang lebar. Nah, sebelum kita memulai, seperti biasa kita melakukan ritual terlebih dahulu. Kita ngopi dulu. Mantap. Oke, kita langsung mulai saja guys. Nah, pertama-tama yang perlu kita siapkan adalah ini. Ini baru tadi malam saya gunakan ya. Nah, masih ada tanah-tanahnya. Ini sekopnya nih. Atau pacul juga bisa. Ini garuknya. Juga masih ada sisa-sisa tanah belum saya bersihkan. Dan ini stik kayu sumpit. Ini juga ada penyucuknya, skopnya juga, tapi yang ukuran lebih runcing dan panjang. Oke, setelah itu kita siapkan juga benih rumputnya. Ini yang saya beli di online. Harganya cukup murah ya, sekitar Rp4.000. Nah, saya kasih tunjuk ya. Seperti ini. Teman-teman bisa lihat biji rumputnya seperti biji padi ya, agak besar gemuk, padi yang beras pulen ini. Tapi ini bukan padi guys, ini cuman saya tunjukin sebagai biji benih rumput. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan ini, kita bikin lubang dulu, supaya nggak berantakan. Kita pelan-pelan, kemudian kita ambil satu aja ya guys, satu, terus kita masukin yang udah kita lubangin, satu aja kita tutup kembali, kita lubangin yang berikutnya lagi. Sebenarnya kalau ini kita nggak kasih benih rumput juga bisa tumbuh tanaman kecil-kecil yang lain sih, cuma agak lama. Jadi saya pengennya tuh cepat, tumbuh rumput tuh cepat. Ini kita masukin lagi, kita bisa merata, lubanginnya merata tuh maksudnya tuh seluruh bagiannya. Ini cuma satu persatu kita lubangin, kita ambil, kita masukin, kita tutup kembali. Lalu fungsi yang tadi untuk apa, yang sekop ini nanti untuk kita gemburkan, ratakan lagi tanahnya yang udah kita lubang-lubangin kan agak kurang rata, nanti kita rapikan lagi. Nah, kita masukin perlahan-lahan, sabar-sabar guys, gak usah buru-buru, ini santai kita ngerjainnya. Kenapa saya mesti kasih rumput? Biasanya orang kan siangin rumputnya, cabut-cabut tanaman liarnya. Kenapa ini saya tanamin rumput? Supaya kesan alaminya tuh dapat. Belakangan ini orang udah jarang mau cabut rumputnya. Kenapa? Supaya kesan alaminya dapat. Coba perhatikan orang-orang sekarang tanam bonsai, udah itu ya, lebih biarkan rumputnya tumbuh daripada disiangin rumput-rumputnya atau dicabut rumput-rumput ya, supaya kesan alaminya tuh dapat. Dulu sih saya nggak mau pakai tanah ya, karena tanah itu media tanam tanah seperti ini bawahnya pasti berkarat. Tapi kenapa saya kembali lagi memakai tanah? Karena itu tadi saya bilang biar kesan alaminya dapat. Kalau kemarin saya pakai bebatuan, itu nggak ada
nggak ada tanaman tanaman liar yang hidup, nggak ada rumput yang hidup. Jadi kesan alaminya itu kurang. Makanya saya kembali menggunakan tanah. Saya selalu perhatikan di YouTube orang tuh pakai tanah tuh enak. Tanamannya tuh indah, ada rumput-rumputnya, rumput-rumput alami yang tumbuh. Nah, makanya kenapa saya kembali lagi menggunakan tanah. Yaitu tadi saya tertarik lagi melihat kesan alami itu. Nah, ini sengaja saya beli benih rumput ya untuk ini, numbuhkan rumputnya. Ada beberapa tanaman sih yang udah tumbuh rumput. Nanti saya kasih lihat. Yang kemarin saya tebar benih rumputnya udah tumbuh. Nah, rumputnya itu agak besar, agak panjang rumputnya. Cuman kadang saya potong lagi, pangkas lagi rumputnya. Ini kita lubangin juga di sekitar batu, biar nanti udah tumbuh rumput tuh akan jadi indah kalau tumbuh rumput di sekitar batu. Ini batu baru saya kasih satu di sini, batunya model-model karang gitu. Kalau tumbuh yang selain rumput, kemarin kan sempat saya beli benih ini, cuman tumbuhnya kadang bukan rumput. Terpaksa saya cabut lagi, cabut yang tanaman tersebut. Nggak tahu apa itu tanaman liar apa, bukan rumput yang tumbuh. Mungkin beda kali benihnya, tapi udah tercampur, nggak apa-apa dah. Paling tinggal kita cabut kalau kita tidak menginginkan tanaman tersebut ya. Kalau udah tumbuh rumput tuh lebih bagus guys. Kita coba balik posisi potnya, biar kita bisa lubangin lagi arah yang nggak kelihatan. Pot ini cukup murah loh. Ini saya beli sekitar 33 ribuan kayaknya. Ukurannya sangat besar. Bahannya juga dari tanah liat. Kayaknya ini prosesnya itu dibakar kayaknya. Kalau beli yang impor kan mahal. Beli yang impor mau sekitar 1 jutaan. Ini cuma 33 ribu, kenapa tidak kita beli? Walaupun ini ada grafirnya sederhana. Ini saya tebalkan pakai spidol. Bagus. Coba kita lubangin di sini lagi. Ini kita ngerjainnya perlahan-lahan ya teman-teman. Gak usah buru-buru, supaya nggak berantakan. Kalau kita buru-buru cepat-cepat nanti malah berantakan. Oh ya, untuk tanaman ini sebenarnya tanaman anting putri mikro ya. Ini udah lama, ini udah 2 tahun lebih nih ikut saya nih. Dan tanaman ini kemarin kan sempat saya bawa pulang ke kampung. Udah 2 kali naik pesawat ini. Bawa ke pas saya pulang ke Pontianak ya. Saya bawa pulang ini. Soalnya kalau taruh di sini nggak ada yang siramin, takutnya mati. Jadi mau nggak mau saya juga bawa pulang. Jadi tanaman ini spesial nih. Udah naik pesawat 2 kali nih. Bolak-balik.
Untuk anting putri ini kayaknya tumbuhnya itu bukan stek ya guys, itu tumbuhnya itu kayaknya dari akar. Soalnya waktu saya bersihkan apa segala macam kan akarnya masih bersih, itu masih bersih. Saya perhatikan ini kayaknya bagus, ini bukan stek, bukan hasil dari stek ya, kayaknya dari akar. Dan udah 2 tahun lebih nih, cuman ukurannya segini-segini. Sebenarnya kemarin saya sengaja ya losin ya, supaya dia batangnya itu bisa tumbuh besar, tapi ya tetap segini-segini. Makanya saya bingung nih cara ngebesarinnya gimana. Saya coba pakai tanah, media tanam tanah. Kalau kemarin kan saya pakai pot kecil, terus media tanamnya itu pakai bebatuan, nggak ada tanah sama sekali. Nah sekarang saya coba kembali menggunakan tanah. Soalnya udah lama nih saya nggak pernah pakai tanah, udah ada 7 tahun kali. 7 tahun sejak saya itu ya mulai jalankan hobi bercocok tanam ini, nggak pernah pakai tanah. Nanti selanjutnya kita juga mau tanam yang pot satunya lagi guys, nanti saya kasih lihat ya. Nanti ini kita pinggirin dulu, saya ambil lagi yang satunya sebentar. Nah ini kita pinggirin ke sini. Selanjutnya kita coba tanam yang ini. Nah untuk yang ini dia udah mulai tumbuh nih, udah mulai tumbuh tanaman-tanaman kecil karena sering dijemur dan disiram ya. Padahal kita belum kasih rumput benih ini, udah mulai tumbuh. Nah yang ini kecil-kecil, yang ini nih, ada kelihatan nggak guys? Coba kamera tuh. Nah ini sengaja nggak saya cabut ya, saya biarkan dulu. Ini media tanamnya agak basah karena baru saya siramin ya, siramin dengan air. Nanti kalau kering udah lumayan bagus lah. Nah coba kita tabur benih rumputnya. Sorry, kesenggol. Oh ya, kemarin tanaman yang sempat saya posting itu yang kaliage atau sisir ya guys, udah mati guys, udah saya buang. Belum seminggu loh. Aduh. Itu gara-gara saya tuh pindahkan ke pot. Terus saya kan pemula ya, belum tahu bagaimana cara kita tuh mindahkan posisi tanaman. Itu saya pangkas habis guys, saya pangkas habis akar-akarnya, akar serabutnya saya pangkas habis. Harusnya tuh nggak boleh, akibatnya ya mati. Udah saya coba selamatin nggak bisa, udah seminggu lebih saya sungkup ya nggak bisa. Kalau dulu kan saya pernah punya pengalaman tuh sungkup tanaman serut ya, nah, itu bisa hidup walaupun dalam perjalanan itu ada seminggu. Nah begitu nyampai saya rendam air, saya sungkup 10, 12, 14 hari lah maksimal lah, itu hidup, udah tumbuh subur lagi. Begitu yang kaliage ini lain ceritanya tuh, beda. Akar serabut tuh nggak boleh sampai hilang, harus tinggalin akar serabut supaya bisa tanaman tuh hidup lagi. Mau kita reposisi, repotting atau apa, nah itu nggak boleh hilang sama sekali akar serabutnya. Ini kita tumbuhin rumput dulu. Kalau udah kering tanahnya, udah tumbuh rumput, nanti kita coba cari tanaman
yang mau kita taruh di pot ini. Nanti ini mau kita padatin lagi. Sebenarnya saya mau beli tanaman lagi, cuman ya takut mati. Udah 2 yang mati, yang satu sama, yang satu duluan yang mati itu saing simbur sama. Nggak boleh, akar serabutnya tuh nggak boleh hilang. Itu gara-gara saya ganti pot, pindahin ke pot, hilang. Saya pangkas akar-akarnya supaya lebih rapi. Harusnya nggak boleh. Karena pemula kita nggak tahu apa-apa tuh, nggak boleh sembarangan, harus ada literatur yang kita perhatikan. Tahu-tahu mati tanamannya dua-duanya. Nah, ini udah kita sebar ya, udah kita tanam benihnya. Ini kita bersihin biar tanahnya nggak kebuang, sayang nih tanahnya nih. Ini tanah yang saya dapat dari kemarin beli tanaman yang kaliage. Tunggu ya. Ini kita tekan-tekan biar rata. Usahakan jangan sampai kena tanaman yang baru tumbuh itu, yang kecil-kecil, tanaman liarnya. Ini tanaman liarnya nantinya bisa tumbuh indah, walaupun ya kalau yang terlalu tinggi sih kita cabut-cabutin nggak apa-apa. Kalau yang rendah-rendah kita biarin aja, biar kesan alami dapat loh. Cuma harus posisi tanahnya tuh kering, kalau basah tuh agak susah. Nah, udah seperti ini guys. Kita coba lihat. Nah, ini yang udah kita tanamin, tanamin rumput benihnya. Ini juga. Ya, mudah-mudahan nanti tumbuhnya subur. Saya ada itu, saya coba kasih lihat ya yang udah tumbuh rumputnya. Ini saya pinggirin dulu. Saya coba ambil yang tanaman delima saya yang ada tumbuh rumputnya. Nih teman-teman, ini kemarin yang udah pernah saya posting ya, cara menumbuhkan rumput di pot ya. Nih saya kasih lihat tuh rumputnya, kelihatan kan? Nah, ini rumputnya kemarin kan tinggi, saya potong, saya pangkas, tumbuh lagi tinggi. Nah, sekarang saya coba pangkas lagi ya. Cuman ini kurang rata persebarannya ya. Saya sebar benihnya kurang rata, tumbuhnya kurang rata. Nah, ini saya coba pangkas lagi rumputnya. Supaya apa? Supaya nanti merata, mereka tumbuhnya tuh rata. Ini juga kita coba tumbuhkan lagi, kita sabar lagi, secukupnya merata biar nanti tumbuh lagi rumputnya. Ini coba kita lubangin.
mudah-mudahan bisa tumbuh lagi ya. Saya sebar dulu. Sorry, mata saya buram, salah letak. Nah nih, mata saya udah kurang bisa lihat ya guys. Saya kalau ke Alfamart atau ke Indomaret belanja tuh susah lihat harganya. Kadang harus bawa kaca pembesar. Kalau kacamata saya tuh udah nggak berfungsi. Plus 2 juga nggak berfungsi. Plus 2 minus 1,5 juga nggak berfungsi. Mata saya tuh rusak. Harus banyak lihat tanaman nih. Tanaman warna hijau. Plus 2 udah nggak bisa lihat jarak dekat. Nggak kelihatan. Nggak bisa kebaca. Nah, jadi kita harus banyak-banyak itu menjalankan hobi bercocok tanam. Supaya apa? Supaya mata kita tuh lihat yang hijau. Lihat hijau tuh sehat. Ini karena kita sering mungkin ya guys. Mungkin sering lihat HP. Lihat HP yang main game, main catur. Itu yang paling parah itu main catur itu. Main catur bisa seharian itu saya. Akibatnya apa? Mata rusak gara-gara lihat HP kelamaan. Nggak boleh. Nah, makanya sekarang nih paling enak nih kita jalankan hobi nih tanaman. Jalankan hobi bercocok tanam. Sehat kalau jalankan hobi bercocok tanam itu sehat. Jiwa juga sehat, batin juga tenang. Soalnya kenapa? Nggak ada beban. Kalau kita udah lihat tanaman, lepas semua, nggak ada beban pikiran, nggak ada emosi, temperamen apa segala macam, nggak ada, hilang. Makanya itu kalau hobi paling bagus itu apa? Bercocok tanam. Ini bukan saya ngarang loh guys, ini saya pengalaman sendiri. Tidak akan merusak tubuh. Kalau bercocok tanam mah, hobi bercocok tanam tidak akan merusak tubuh. Yang ada malah alam itu lestari. Kita coba putar posisi dulu biar kita bisa lobangin sisi lain. Selingan guys, biasa guys, ngopi dulu. Mantap. Kalau pagi-pagi kita nggak ngapa-ngapain nih, paling enak ya begini guys. Udah itu kita coba lubangin di sini. Kenapa saya hari ini mau upload? Soalnya sayang guys, sayang kuotanya tuh nggak kepakai. Kemarin saya beli kuota itu ada 150 giga ya, 150 giga kadang nggak nyampe sebulan udah waktunya udah sampai ya kan. Itu masih sisa banyak kuota, masih ada 70 giga lebih kebuang sia-sia. Makanya saya pikir udahlah, kalau nggak ngapa-ngapain upload aja ke YouTube kan, biar kuotanya tuh kepake. Kalau nggak sayang guys, kita udah bayar mahal-mahal ya
makin meningkat tiap bulan tuh. Kuotanya tuh, harganya tuh makin gila aja, makin gila. Makanya saya nggak mau rugi nih, jadi saya tuh upload aja, pakai aja kuotanya tuh, upload ke YouTube bercocok tanam. Jadi masih bisa menghibur teman-teman tuh yang hobinya juga pengen hobi bercocok tanam atau belum pernah hobi bercocok tanam, bisa memulai dengan lihat video ini. Ini tanaman delima ya. Tanaman delima ini udah mulai subur. Soalnya kemarin nih waktu saya balik saya kan kemarin pulang kampung ada sekitar 3 bulan ya. Datang-datang itu tanaman delima saya kan sebenarnya udah tinggi. Yang ini ada 2. Nanti saya kasih lihat satu lagi. Ini ada tingginya ada segini. Pas saya datang kok kering semua, daun-daunnya udah coklat. Waduh, saya lihat ada daun yang masih hijau kan. Masih ada sisa hijaunya sedikit. Saya coba pangkas, saya potong, tapi saya nggak pindahkan itunya dulu, media tanamnya. Nah, saya coba pangkas, saya coba potong, udah itu saya sungkup nggak sampai seminggu dia tumbuh tunas. Udah saya cepat-cepat ganti media tanam tanah. Akhirnya hidup dan tumbuh subur. Kalau nggak lewat guys tanaman ini. Ini tanaman ini udah setahun lebih ya. Ini bisa lihat di video saya yang di tanggal 3 Januari 2023. Itu tanggal 3 Januari saya kan beli buah pomegranate ya, yang import punya, kalau nggak salah ini India ini. Yang ukuran besar, sebijinya itu kalau nggak salah bisa 50 ribuan. Saya belinya cuman 49.000 satu biji loh, nggak sampai sekilo itu. Saya beli di salah satu toko buah ya di Jakarta. Itu biasa di itu saya belinya di dekat Pluit itu. Orang pada tahu lah kalau saya beli buah yang bagus itu pasti beli di Jakarta Utara di Pluit. Ini harganya sebiji itu 49.000. Masih tergolong murah, masih ada yang 50.000 lebih. Tapi ini yang bagus punya. Pokoknya antara yang Mesir apa India saya lupa itu. Pokoknya yang mahal itu. Import. Dan untuk beberapa tanaman pot saya tuh saya masih ada tanam buah yang lain. Kayaknya ada buah pir ya. Cuman hidup atau enggak saya nggak tahu. Kalau untuk yang tanaman persik saya guys, udah saya buang guys, udah mati, udah lama gitu. Saya dulu sempat tanam pohon persik ya, masih kecil, masih bahan gitu, tapi mati. Soalnya mungkin suhunya tuh nggak pas ya, dan mungkin cara saya juga dalam perawatan tuh salah. Ini sih saya sambil belajar aja guys. Sambil belajar dan berbagi, bukan mengajarin ya, berbagi. Kita nggak boleh mengajarin orang, kita harus berbagi, sharing. Ini mudah-mudahan tumbuhnya bagus. Ini sebelumnya udah saya semai ya, cuman mungkin terlalu dalam kali ya. Tumbuhnya cuma 3-4 batang rumput ini yang tumbuh. Padahal yang saya semai itu banyak, hampir merata itu. Saya dulu semainya salah itu. Saya sampai kadang pengen buru-buru dan cepat selesai. Saya tabur gini, ditaburin sampai banyak, sampai penuh. Yang tumbuh cuman 4 atau 5 nih. Aduh. Sisa 2 lagi. Kita habisin.
Ini paling 2 atau 3 hari nih saya perkirakan tumbuh. Dah. Nah, seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita coba itu lagi, guys. Tekan-tekan lagi, ratain. Ini enak loh, kayak berkebun aja. Makanya saya suka lagi kalau pakai medium tanam tanah. Cuman karena saya cerewet nih, saya sampai udah jalan tahun kelima ya, saya nggak pakai tanah. Baru kali ini lagi saya kembali menggunakan tanah. Cuman ya kita harus rajin bersihkan bawahnya itu, bawah lantainya itu. Biasanya kan karatan tuh. Nah, kita harus rajin-rajin lah bersihkan. Saya orangnya cerewet, guys. Cerewet soal kebersihan. Biasanya kalau di rumah tuh yang cerewet tuh bukan ibu-ibu, tapi saya, guys, bapak-bapak, guys. Cerewet soal kebersihan, guys. Yang bersih itu cerminan dari diri kita, guys. Kita nggak boleh jorok, nggak boleh kotor, guys. Kotor boleh, kita ya kotor, nanti kita harus bersih-bersih lagi. Ini udah posisinya juga udah merata. Nah, ini saya kasih lihat lagi nih yang satunya. Nah, ini subur. Ini bener-bener subur nih, delima nih, delima import nih. Mesir apa India? Kayaknya India atau Mesir lah ini. Delimanya. Jumbo punya ukuran. Tuh rumputnya tuh. Ada 3 di sini. Ini grouping 3 di sini, itu rumputnya. Nah, ini ada 2 batang, baru 5 batang totalnya. Orang biasa cabut-cabutin rumput kan. Kita sebaliknya, guys. Kita tumbuhin rumput supaya indah, guys. Kesan alaminya dapat. Pokoknya sekarang zaman udah beda lah. Orang cabut-cabutin rumputnya, kita tanamin rumput. Sengaja tanamin rumput, beli rumputnya nih. Ini bukan ngomong kosong nih, benar-benar beli benih rumput untuk tanam. Oke, saya kasih lihat dulu yang tanaman delima selanjutnya. Nih teman-teman, ini lebih subur lagi. Padahal ini yang diperkirakan udah mau mati. Padahal dulu ini tingginya. Ini tingginya lebih parah lagi, ada 1 meter lebih nih. Cuman pas saya sampai kok mau mati. Cepat-cepat ini 2 nih yang saya semai ini tanggal 3 Januari 2023. Ini dulu sempat saya mau hias jadi pohon Imlek ini. Ini bisa set di video sebelumnya sempat saya upload ke YouTube ya. Mau jadikan pohon Imlek, tapi masih kecil nih. Ini sempat tumbuh sampai 1 meter lebih nih. Cuman saya pangkas-pangkas, makanya kelihatan tuh batangnya. Dan hampir mati, hidup lagi. Saya senang sekali. Kalau udah hidup mah senang. Padahal udah kelihatan kayak mati gitu kan. Tiba-tiba bisa tumbuh tunas lagi, terselamatkan. Kalau nggak cepat-cepat, wah lewat ini tanaman dua-duanya. Nanti kalau ini udah tumbuh subur, udah segar banget, baru selanjutnya saya coba buka batangnya, terus nanti saya bikin dia akarnya tuh keliling. Tapi nggak seperti teknik yang itu. Kita cuman kenal karena masih kecil. Kita paling ya dilukain bagian keliling batang bawah. Bagian batang bawah kita lukain keliling. Terus kita tutup. Kita kasih bawang dulu lah, kasih bawang, baru kita tutup pakai tanah. Nanti dia baru muncul akar, baru kita angkat posisi batangnya supaya nanti kan expose rootnya tuh kelihatan. Jadi dia bisa merangsang pertumbuhan akar jadi lebih besar. Kalau itu sih teknik pemikiran saya sih, karena saya sering lihat orang biasa begitu lakukan. Jangan-jangan seperti ini, saya mengira-ngira. Semoga saja benar ya, guys.
Nah ini juga, ini kayaknya tadi malam ada saya kasih rumput kayaknya. Ada, mungkin sekian dulu guys video dari saya. Kalau ada salah penyampaian atau salah kata-kata mohon maaf. Terus saya juga ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah setia menonton. Jangan lupa ikuti terus channel saya, sokong terus channel ini guys biar boleh berjaya. Thank you.